Masih bersama kami di RRI Sumeneb, Radio Tangga Bencana COVID-19, dan tentu saja pagi hari ini Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI spesial untuk kelas inspirasi kembali menyapa Anda semua nih. Dan pagi hari ini tentunya kita nggak cuman live on air aja di FM 101,3, FM 94,6, terus AM 1098, tapi Anda juga bisa gabung sama kami di IG atau Instagramnya RRI ya, di Pro2 Sumeneb, dan juga di kanal YouTube-nya. Kembali lagi di channel Raedo Basha. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Sumeneb, Radio Tangga Bencana COVID-19, dan tentu saja pagi hari ini Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI spesial untuk kelas inspirasi kembali menyapa Anda semua nih. Dan pagi hari ini tentunya kita nggak cuman live on air aja di FM 101,3, FM 94,6, terus AM 1098, tapi Anda juga bisa gabung sama kami di IG atau Instagramnya RRI ya, di Pro2 Sumeneb, dan juga di kanal YouTube-nya RRI Sumeneb nih. Wah, Farida sudah nggak sendiri lagi, karena kalau yang dari tadi udah bersama kita di Instagram pasti udah tahu sama siapa ya. But by the way, karena di udara belum kedengeran suaranya, Farida sapa dulu deh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Farida. Oke. Hari ini kalau misalnya media sosialnya RRI pasti tahu dong ya Farida barengan sama siapa gitu. By the way, karena yang di rumah yang lagi tune in barengan kita pasti belum kenal nih ya siapa. Nah ini dia nih. Hari ini Farida barengan sama Kak Raidu Basha. Oke, kalau Anda suka membaca buku pasti pernah lah ya lihat nama ini di beberapa sampul buku. Banyak sampul buku tapi tentu saja Farida nanti akan membiarkan atau ngasih waktu sama Kak Raidu Basha untuk kenalan bersama Anda tentunya terkait dengan siapa sih dia gitu, dari mana sih dia, dan sekarang dia aktivitasnya apa gitu. Ini juga diharapkan bisa menginspirasi para anak muda yang sekarang mungkin sedang menata di masa depan akan menjadi apa gitu. Jadi memilih cita-cita di masa depan akan menjadi apa. Siapa tahu aja nanti ada next generation dari Kak Raidu Basha gitu ya. Karena dia itu merupakan seorang penulis, terus bisa dibilang sastrawan juga gitu katanya. Baik, pendengar, bersama kami tentunya Kak Raidu Basha, time is yours. Ini adalah di sini nih explore keseluruhan apa sih yang bisa dibagikan sama pendengar kita pagi hari ini. Silakan Kak. Ya, makasih Mbak Farida ya. Senang sekali saya bisa undang untuk berbagi di kelas inspirasi RRI Sumeneb ini. Suatu kehormatan bagi saya diundang Kak Farida. Waduh. Mau cerita apa nih ya? Sampai grogi saya, nggak biasa gabung di radio soalnya. Tapi yang jelas menarik juga sih tadi next generation. Bagi saya itu jadi penulis atau jadi apa ya? Jadi apa saja sebenarnya harus diseriusi juga. Bahkan pengangguran aja butuh diseriusi. Bahasanya penulis ya. Oke. Begini sebenarnya. Ini pertanyaannya apa nih? Wah, nggak ada pertanyaan. Ditanya-tanya dong. Farida sama pendengar itu hanya ingin mendengarkan Kak Raidu Basha sudah menjadi seorang penulis itu seperti apa sih Kak gitu. Ya. Kenalan dulu nih sama pendengar. Oke, kenalan dulu ya. Saya Raidu Basha. Itu nama pena saya. Saya dalam menulis biasanya sering menggunakan nama Raidu Basha. Tapi nama Raidu Basha itu saya gunakan baru-baru ini aja, sekitar sejak 2013. Baru kok nama ini. Tapi sebenarnya saya itu menulis sudah sejak
sudah sejak kecil. Kelas 3 MI saya sudah menulis Wow. dan dipublikasikan di majalah Bobo waktu itu ya. Wow. Tapi dengan nama asli saya. Ya itu nama pena saya yang saya gunakan hingga tetap sekarang, Raidu Basya. Tapi nama asli saya itu Badrus Soleh. Sebagaimana anak Madura, anak desa, orang Madura, orang Sumeneb asli. Ayah ya orang Pamekasan, orang Pamekasan. Kalau tahu Masjid Sotok itu ayah saya asalnya dari sana, Pademau. Terus kalau ibu saya asli Sumeneb. Dan itu juga di desa Bilapora namanya. Itu sih yang bisa diperkenalkan. Jadi saya orang Madura, tapi saya hidup di Madura sampai lulus SMA, terus berkelana, jalan-jalan, karena ternyata hidup di Madura aja bagi saya tidak cukup untuk mengisi hidup, untuk mencari pengalaman. Kita harus berjalan. Hikmah dari musafir, hikmah dari perjalanan itu banyak sekali. Jadi saya memaknai hidup sebagai sebuah perjalanan bagi saya. Jadi sebagai manusia yang mungkin sejak kecil dikenalkan oleh lingkungan saya dengan tradisi membaca, dengan tradisi menulis, saya melihat bahwa semua orang hidup dengan perjalanannya masing-masing. Kalau saya menulis, kalau saya membaca, itu adalah perjalanan makna. Manusia itu tujuannya, orientasi hidup seorang manusia itu adalah berjalan hingga ia menemukan makna dari tahap ke tahap selanjutnya. Kalau bagi seorang penulis, dari kata per kata itu disimak, dihayati, dan kita sebenarnya dari perjalanan itu kita bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bagi saya sih begitu, perjalanan makna. Dan begitu Mbak Faridaya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini harus dipancing nih. Saya kalau di radio apalagi live RRI Sumeneb kayak gini kan jadi grogi gitu, banyak yang dengerin. Barangkali karena tadi udah kedap-kedip nih lampunya, terus Farida sudah cek WA, itu udah ada beberapa juga yang masuk. Baik, karena perlu dipancing nih katanya. Banyak yang penasaran karena mungkin udah membaca beberapa karya dari Kak Raidu Basya gitu, Kak. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Vina di Lenteng, tetangga nih kayaknya. Tetangga, orang Bilapora saya. Oke, Kak Raidu, jadi penulis itu apa enaknya sih? Jadi penulis apa enaknya sih? Enak. Enaknya itu segala hal di dunia ini ada enak dan enggak enaknya. Enak apabila kita sudah menemukan hasil dari apa yang telah kita upayakan, itu baru. Enak itu di belakang. Tetapi kadang enak dan nggak enak itu bergandengan gitu. Jadi ada gium yang saya gunakan, ada inna ma'al usri yusra dan saya ja'alullah ba'da usri yusra. Nah, bagi seorang santri kayak saya itu begitu. Jadi ada senang setelah susah. Kemudian kadang inna ma'al usri yusra, kadang senang dan nggak senangnya itu bergandengan. Nggak senangnya, nggak enaknya itu ketika kita sedang berjuang. Kita dalam berproses apapun, mau jadi pengusaha kayak, mau jadi politisi kayak, mau jadi apa lagi, mau jadi seorang akademisi dan lain sebagainya, semua profesi di dunia ini itu memerlukan kerja keras. Itu nggak enaknya ketika kita sedang bekerja keras, itu tidak enaknya di situ, tapi kita harus dituntut survive. Namanya juga kita harus memilih gitu. Memilih hidup itu memang sebuah pilihan untuk kita melakukan perjalanan makna itu tadi. Nah, enaknya itu ketika kita sudah menuai hasilnya, menemukan makna. Kalau seumpamanya perjalanan makna, ketika kita sudah menemukan makna di dalam perjalanan, di dalam musafir, di dalam safari kita disitulah kita menemukan kesenangan tersendiri, merasa
merasa oh diri kita ini berharga sekali ternyata dilahirkan ke dunia ini gitu. Ternyata aku bisa berbuat sesuatu, paling tidak bagi satu orang. Saya ingat pesan ayah dulu. Ayah saya dulu berpesan, Cong, kamu itu harus senang meskipun satu orang yang mempercayai kamu. Jadi itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi dipercaya satu orang pun, satu orang saja itu sudah harus bersyukur, apalagi sampai banyak yang mempercaya, banyak yang membaca karya-karya kita, banyak yang mengapresiasi karya kita, bahkan yang mengkritik juga kita harus senang karena ternyata karya kita diperhatikan, ternyata karya kita akan melahirkan, akan dikontribusi konstruktifnya oleh orang, konstruksinya oleh orang, dibangun nih berarti cara berjalan kita dalam menjalani kehidupan, menjalani makna hidup yang sedang kita cari. Saya kira seperti itu, Mbak. Wah, Mungkin jadi masalahnya hari ini kan orang-orang menentukan perjalanannya selalu diukur dengan profit, itu kan ya. Enak, seolah-olah orang hari ini nggak enak kalau nggak dapat uang, gitu kan? Seolah-olah hari ini nggak bahagia kalau nggak punya saldo di ATM. Masalahnya orang kadang diukur dengan materi yang seperti itu, padahal tidak. Kebahagiaan hidup itu diukur dengan angka. Kebahagiaan hidup itu dapat kita ukur dengan bagaimana kita memahami manusia, memahami diri kita sendiri. Saya kira seperti itu. Oke, Justru jadi orang-orang penulisnya kaya, justru orang-orang kaya sekarang kebingungan bagaimana cara mencari makna di dalam hidupnya sendiri. Mereka Oke. kebanyakan stres kan. Iya, jadi enak ya. Wah, oke, kita ke di Instagramnya Farida langsung baca aja deh, Kak. Bagaimana sih cara menuangkan imajinasi liar yang susah kita tuangkan ke tulisan? Jago kan nih pasti Kak Redi nih. Ini Waduh, dari imajinasi Andri, liar ya. ini Oke. mendebarkan kalau ngomongin imajinasi liar. Wah. Oke. Eh, saya kira kita perlu juga mencontoh gitu ya, karena apa namanya, begitu banyak dalam dimensi kehidupan kita itu dapat kita contoh. Bahkan daun jatuh dari pohon aja dapat kita contoh. Apa makna dari daun yang jatuh? Apalagi yang ada di dalam diri kita, bukan di pohon. Kita dapat mengekspresikan makna yang telah kita hayati di dalam diri kita itu dituangkan ke dalam berbagai berbagai media gitu. Teman-teman kalau nonton YouTube saya, YouTube Raidu Basha, ini promo YouTube ya. Soalnya saya baru serius YouTube nih sejak sebulanan gitu ya, baru bikin lah. Ya, tapi kalau ini nonton YouTube-nya RRI Sumeneb kayaknya. Oke, boleh sekali nanti setelah segmen ini boleh nonton YouTube-nya saya Raidu Basha. Bagaimana cara menumpahkan imajinasi liar kita ke dalam tulisan? Ini nggak usah liar dulu ya, imajinasi kita dulu ya. Kita mungkin berpikir tentang sesuatu, kita mungkin merasakan sesuatu yang hanya kita yang dapat efeknya nih di dalam jiwa kita. Nah, kita bisa nggak menggambarkan itu di dalam gambar di kertas kan, kertas biasa bikin kita sedang membayangkan kepala burung, misalnya kita gambar burung. Kita sedang merasa aku ingin punya sayap 1000, kita bisa menggambar diri kita kemudian dikasih sayap 1000 biji, 1000 buah misalnya gitu ya. Nah, apa susahnya kalau misalnya dari media yang gambar itu kita tumpahkan ke dalam kata-kata. Misalnya aku sedang memikirkan Kak Farida misalnya, terus aku tulis Kak Farida apa gitu. Ya kalau Kak Farida, yang kupikirkan Kak Farida itu tersenyum, aku tulis Kak Farida tersenyum kepadaku, misalnya kayak gitu. Langsung ditulis aja gitu ya, langsung ditulis. Iya, ditulis aja. Masalahnya adalah mungkin susahnya
seperti orang menggambar. Anak TK menggambar burung tidak sama dengan anak MI, anak SD yang sudah menggambar burung. Mungkin karena apa? Karena pasti bagi penilaian kita itu lebih bagus gambarnya si anak MI ini, ya kan, anak SD ini. Pasti kalau gambarnya anak TK itu burungnya nggak utuh gitu. Kalau anak MI mungkin utuh. Sama seperti itu. Kalau kita sering melatih menulis setiap hari itu kan orang gambar juga latihan kan. Karena bisa juga gambarnya anak kelas 6 SD ternyata estetikanya, kemenarikannya, keindahannya masih justru lebih bagus anak TK. Kenapa? Karena si anak TK sering latihan. Nah, bahasa juga seperti itu. Bahasa juga harus selalu latihan tiap hari. Bagaimana cara mengungkapkan keinginan, bagaimana mengungkapkan kesedihan, bagaimana mengungkapkan imajinasi kita, itu perlu latihan, apalagi bahasa gitu. Jadi latihan. Iya, oke. Kak, ada yang menarik lagi nih di WhatsApp-nya kita dari Khairul di Kalianget katanya. Kak pengen tahu cerita atau prosesnya Kak Raidu itu hingga jadi seorang penulis kayak sekarang. Waduh, panjang ini. Iya, jadi panjang. RRI Sumeneb yang 1 jam ini bakalan nggak selesai kalau mau cerita. Nanti skip gitu. Oke. Perjalanan ya. Perjalanan jadi penulis. Aku belum pernah ditanya soal ini soalnya. Saya itu belum kadang lebih banyak rasa malunya kalau ngomongin diri sendiri itu. Jadi sering nggak pede kalau misalnya saya harus bercerita tentang perjalanan saya, tentang prestasi ini, prestasi itu. Itu bagi saya aib sih. Jadi seolah-olah di medsos aja saya sudah narsis, masa masih mau cerita kayak gini. Wah, tapi ditanya nih Kak, ini pengen dengerin juga seperti apa sih? Mungkin dia ingin menduplikat di suatu saat nanti. Banyak. Terutama yang saya saya naik turun. Jadi kayak kalau grafik itu dibikin grafik naik turun. Karena menulis itu sama dengan jadi pengusaha bagi saya. Jadi ada kejutan-kejutan. Perjalanannya adalah, tapi intinya seperti ini. Saya itu seperti bola gitu loh ya. Kalau ada orang yang mengkritik saya biasanya itu lancar dalam menulis. Lancar sekali. Kalau ada yang memuji saya, itu susah sekali saya melahirkan karya. Makanya saya bisa bisa diberikan kekonsistenan seperti ini karena saya sering tidak mendengarkan orang-orang yang memuji saya. Saya lebih mendengarkan orang-orang yang memperhatikan saya dari segi kritik konstruktif. Orang nge-feedback, Kak Raidu ternyata tulisannya kakak ininya huruf kapitalnya salah atau titiknya lebih atau komanya, itu yang lebih saya perhatikan daripada cuma wah keren, mantep, dahsyat. Itu intinya di situ. Kita kita harus memperhatikan orang-orang yang mengkritik kita, itu artinya perhatian sama kita. Kalau mencaci beda lagi ya, kalau menjelek-jelekan beda lagi konteksnya. Mungkin macam-macam, orang kan punya motif berbeda-beda. Tapi intinya saya merasa tidak puas. Saya selalu merasa tidak puas terhadap diri saya sendiri. Kemudian ketika ketidakpuasan itu kadang saya terima, ketika saya menerima kritik dari orang. Nah, dari itu saya belajar lagi. Namanya juga perjalanan makna. Jadi saya memahami hidup itu adalah sebagai perjalanan makna. Makna apa yang harus saya lakukan ketika menerima kritik seperti ini? Maka saya sering melakukan belajar lagi.
Gitu, Oke. Mbak Kak. Prosesnya gitu ya, Kak. Uh, Belajar lagi, uh. belajar lagi, belajar lagi. Wah, oke, kita lanjut lagi. Kalau di IG tadi udah ada beberapa juga sih yang say hi, ada beberapa juga yang udah menyampaikan pertanyaan. Well, kita ke WhatsApp selanjutnya dulu. Ini dari Anas di Gading. Oke. Kak Redu, karya yang paling berkesan dan cerita di balik karya itu apa? Karya yang paling berkesan dan karya, wah, Dan cerita di baliknya, behind the scene-nya mungkin. gini, ya banyak sih sebenarnya ya, karena saya bisa dikatakan terutama nulis puisi banyak, udah atau ribuan. Mm-mm. Jadi kalau diceritakan satu persatu banyak. Tapi ada mungkin saya cerita seperti ini sih. Eh, saya pernah menulis puisi, di Surabaya. Waktu itu saya kelas 2 aliyah, kelas 2 SMA. Mm-mm. Saya menulis puisi. Kebetulan ketika di Surabaya saya kehabisan uang. Saya berdua waktu itu jalan-jalan ke Surabaya, diundang acara di Dewan Kesenian, ngisi acara di sana, bareng sama Sofyan R. Hazaid. Kalau teman-teman pendengar juga sering membaca puisi, mungkin teman saya juga cukup dikenal juga di Sumeneb ya. Mhm. Nah, saya sama Sofyan, waktu itu Sofyan kelas 3 aliyah, saya kelas 2 aliyah. Kita kehabisan uang dan diundang ke acara nggak dikasih uang. Padahal jadi pembicara loh kita pada waktu itu. Transportasi aja nggak ada. Dikasih Nah, nasi kotak aja, Kak. dikasih kue doang. Oke, kemudian? Kemudian saya nulis puisi. Di depan. Waktu itu kami duduk-duduk ya di belakang ini. Di depannya Museum Empu Tantular. Mm-mm. Duduk-duduk. Saya ngobrol sama Sofyan. Ngobrol-ngobrol gimana nih nasib kita ini. Setiap Sofyan ngomong saya tulis. Waktu itu saya nulis megang SMS, HP nit kata Kak Farida ya. Oke. HP monoponik. Setiap Sofyan ngomong saya tulis. Soalnya kalau Sofyan ngomong itu udah kayak puisi gitu. Nah, tulisan itu, obrolan itu saya jadikan puisi. Ketika sudah pulang gitu ya, saya pulang, saya jadikan puisi. Misalnya Sofyan ngomong, aku tak tahu bagaimana cara pulang ini. Lalu saya ganti kata-kata itu dengan, aku tak tahu bagaimana mesti menggaris arah pulang. Ucapmu seperti temaram lampu-lampu pinggir jalan, di mana para pelacur biasa menjajakan lahan hunus untuk berkebun. Kayak gitu. Setiap Sofyan ngomong, saya tulis kayak gitu. Nah, sebulan kemudian ada lomba di Taman Budaya Jawa Timur, di Surabaya juga. Nah, itu saya kasih judul di depan Museum Empu Tantular. Karena waktu itu ngobrolnya sama Sofyan di depan Museum Empu Tantular. Saya kirimkan ke lomba yang diadakan oleh Kompas Jawa Timur dan Taman Budaya Jawa Timur waktu itu. Tahun 2006 ketika saya aliyah itu kelas 2. Nah, dikirim, akhirnya menang ternyata. Saya nanya sama jurinya, loh, kok bisa menang? Ini kan obrolan orang lapar, kata saya. Loh, justru puisi ini seolah-olah kamu bicara dengan Empu Tantular, katanya. Padahal itu obrolannya Sofyan. Jadi aku tak tahu, Empu Tantular itu kan pengarang Bhinneka Tunggal Ika. Seolah-olah Empu Tantular katanya berkata, aku tak tahu bagaimana mesti menggaris arah pulang, ucapmu. Kemudian saya jawab, adakah sebaiknya kita telepon malaikat? Mungkin Jibril sudi meminjamkan sayap, kemudian kita pulang atau sejenak bersinggah di sebuah negeri yang kita impikan, wahai Empu Tantular. Akhirnya kayak gitu. Jadi
seolah-olah itu obrolan seorang generasi bangsa Indonesia ngobrol sama putan tular. Generasi ini kelaparan kayak gitu, kayak kelaparan visi kebangsaan, kelaparan misi kebangsaan, kelaparan orientasi hidup di tanah air tercinta ini, seolah-olah kayak gitu. Nah, ternyata yang menarik itu dari karya adalah bagaimana orang menafsirkan. Juri itu kan sebagai penafsir pertama dari karya kita yang kita ikutkan lomba. Jadi itu salah satu hal yang berkesan behind the scene. Oke. Ya, salah satu. Itu cuma salah satu. Tapi Salah selain satu. puisi juga pastinya pendengar karya-karya dari Kak Redo Basha ini juga banyak gitu. Dan mungkin Anda merupakan salah satu orang yang membacanya gitu ya. Nanti bisa lah kasih komentar juga. Nah, Kak, ini juga menarik nih, Kak. Sama sih, mungkin mewakili perasaan aku juga nih ya. Dari Kak Alifa nih di Mas Samsongan. Kak Redo, bagaimana sih caranya supaya jadi seorang penulis? Tuh. Ini radio yang ngobrolnya ya. Saya itu kalau ngomong sering sarkas. Jadi kalau ngomong di radio saya harus menjaga omongan ya. Tapi saya sering kok di workshop yang saya isi atau di seminar justru yang ada pertanyaan yang sama, saya jawab seperti ini. Nggak apa-apa ya, Kak ya? Oh, nggak apa-apa. Mungkin kan Kak Alifa dengarnya baru sekarang nih, karena Kak Redo pas ngisi workshop dia nggak hadir. Jadikan ini sebagai kaedah kita dalam menulis. Gitu. Kita itu tidak akan bisa ke belakang, ke toilet, atau ke temannya toilet itu, kalau kita tidak makan. Ya, bisa dipahami kan? Kita itu tidak akan bisa tidak akan menulis kalau kita itu tidak makan, tidak membaca. Itu yang penting. Jadi kita kan memang kekurangannya kurang membaca gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menulis kalau kita tidak membaca? Tapi membaca itu bukan hanya sekedar membaca buku. Kebanyakan hari ini meskipun warga negara Indonesia masih tercatat sebagai warga yang nol buku, bagi saya harus ditambahin nih. Karena karena membaca itu bukan hanya teks di dalam buku. Ini perlu dipahami. Kita belajar kepada seorang penyair Arab misalnya. Dulu ada seorang penyair pertama di Jazirah Arab. Saya ngomong benua. Di Jazirah Arab itu Imrul Qais. Dia itu dalam menulis puisi, dia membaca lingkungannya. Bahkan desir angin saja dia baca. Bagaimana desir angin melahirkan bunyi, bagaimana desir angin dapat menyakiti manusia, misalnya masuk angin, flu dan lain sebagainya. Bagaimana juga desir angin dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia, misalnya orang lagi gerah kena angin. Bagi saya itu juga bagian dari membaca, bagian dari literasi pengamatan kita, literasi indrawi kita. Gitu. Jadi kita harus sering membaca. Ketika kita sudah sering membaca lingkungan, membaca buku, apalagi membaca buku, kita pasti bisa menulis kok. Karena nggak mungkin apa yang telah kita pikirkan itu tidak akan keluar, gitu, tidak akan keluar, pasti keluar. Apalagi kalau misalnya hasratnya ingin menjadi penulis. Kalau hasratnya ingin mengubah komposisi lagu bisa aja, karena seluruh unsur media seni itu begitu, dari proses berpikir, dari proses mengamati, dari proses belajar lah gitu. Unsur kebudayaan begitu. Gitu Kak Farida. Jadi sering-sering membaca, terutama membaca buku, maka tidak lama, setahun 2 tahun lagi kamu akan jadi penulis. Percaya sama saya. Oke, ya. Farida juga mau saya hai nih untuk yang baru menyatu ya di FM 101,3 sama FM 94,6 MHz dan juga yang gabung sama kita di Instagram. Halo semuanya.
Wah, kita punya at least 10 menit lagi lah. Oke. Nah, ini ada mungkin Kak Redu nanti jawab atau enggak, aku nggak tahu, soalnya tadi pengalaman aja dari proses nulis hingga jadi penulis sampai sekarang tuh dia jawabannya mistis. Bukan mistis ya. Tapi kurang terekam gitu. Nih, ada lagi pertanyaannya. Masalahnya aku nggak dikasih pertanyaan yang nggak mistis, jadi itu kan pertanyaannya mistis-mistis semua, jadi jawabannya mistis dong. Oke, ini ada Amel di Pasongsongan juga. Kak Redu, saya baca salah satu bukunya Kak Redu gitu katanya. Nah, Kak, ada gimana caranya supaya bisa dapet juara menulis nasional? Oke, ini sebenarnya pengen aku bikinin vlog di YouTube sih. Oh, ada tipsnya gitu ya, Kak? Tips memenangkan lomba, tips meluluh lantakkan hati kekasih, misalnya ada nanti kayak gitu. Makanya subscribe aja YouTube saya, Raidu Baca. Oke, caranya jadi juara nasional. Kita harus ini ya, pertama sebenarnya begini, di zaman saya itu kan belum ada internet gitu ya. Jadi teman-teman yang hari ini menjadi anak muda itu harus bersyukur karena hari ini ada internet. Dulu saya untuk mengakses di mana ada lomba, apakah di sana ada lomba, itu butuh baca koran setiap hari. Terus apalagi saya orang desa ya, untuk mendapatkan koran itu saya harus ke kota. Jadi teman-teman harus senang. Dulu kalau kita ngirim ke majalah atau koran itu harus pakai pos, harus ngeprint itu nggak murah di zaman dulu. Beli kertas, beli flash disk, masih beli amplop, beli nunggunya lama, nggak langsung tweet kayak email gitu kan. Masih beli perangko gitu. Apalagi lomba. Wah, susah zaman dulu. Tapi teman-teman harus bersyukur yang pertama-tama hari ini kemudahan akses informasi kita, subhanallah, luar biasa. Jadi untuk mengakses lomba itu juga banyak. Cara memenangkan lomba. Biasanya saya dulu, ini saya salah dua aja ya bocorannya ya. Nanti soalnya kalau dibahas panjang sih. Di YouTube aja lah nanti. Dua aja. Yang pertama, kamu harus tahu topiknya, tema lombanya itu apa. Kemudian tema lombanya itu kita sinkronisasi, kita kita bandingkan dengan persoalan hari ini. Misalnya tema cinta, ini mudah ya, anggaplah tema cinta sebagai hal yang lumrah di dalam puisi. Tema lomba tentang cinta, maka kita itu harus mikir, cinta mungkin banyak orang bisa bicara tentang cinta, tapi yang hubungannya dengan zaman ini apa, dengan keperluan anak muda, dengan keperluan orang tua hari ini apa. Artinya puisi itu adalah yang bisa menyuarakan semangat zaman. Yang kedua itu perhatikan jurinya siapa, namanya juga lomba. Jadi kalau jurinya si A, baca puisinya si A, kecenderungannya gaya si A ini suka yang absurd, suka yang realis, ya kecenderungan juri itu bisa subjektif. Dan kita tambah-tambahin dikit-dikit aja gitu. Caranya tuh dua aja. Nanti di YouTube lanjutnya ya. Oke, soalnya kompetisi memang untuk tingkat nasional itu agak lumayan banyak, dan seperti kayak Eri bilang sih sekarang udah mudah banget diakses ya. Oke. Saya itu dulu kelas 1 menang nasional gitu. Kelas 1 aliyah. Oke, di sisa waktu kita nih Kak Redu, pengen dong dengerin dari Kak Redu pesan-pesan untuk pendengarnya kita yang sedang menata masa. Nanti adalah yang ingin menjadi penulis aja, atau jadi seorang sastrawan aja gitu. Apa nih yang mau dipesankan Kak Redu sama mereka adik-adik kita?
Jika benar Anda itu sudah mencintai tulisan, jika benar Anda telah merasa sudah klik hatinya dengan dunia tulis menulis, entah itu jurnalistik, entah itu sastra, entah itu fiksi dan non fiksi gitu, maka mantepin aja. Kamu mantepin aja bareng dia. Menulis aja terus. Setia, kuncinya itu setia. Dalam suka, dalam duka, kamu harus setia. Kalau kamu hanya suka dunia tulis menulis atau kekasihmu gitu, anggaplah dunia tulis menulis sebagai kekasih gitu ya. Kalau kamu hanya menyukai dia dalam keadaan senang saja dan tidak menyukai dia dalam keadaan sedih, misalnya saya pernah nih down dalam dunia tulis menulis, saya nulis terus tapi nggak bisa menghidupi saya pernah down yang seperti itu. Tapi kalau kita setia terhadap dia dalam suasana yang pelik seperti ini, tidak lama lagi kau akan merasakan betapa nikmatnya menulis itu, betapa nikmatnya dari hasil yang telah kita upayakan. Kerja keras itu pasti, hasil itu tidak membohongi usaha. Jadi kalau kamu setia terus sama dia, kamu akan meraih kebahagiaan bersama dia. Oke. Ini mistis nggak jawabannya? Semoga nggak mistis ya. Iya, memang bahasanya seorang penulis itu memang agak berbeda ya. Jadi, pendengar, kita memang harus mencerna dengan baik nih. Dia siapa? Ya dia yang kau tekuni, yang harus disetiai itu. Dunia Ngomong tulis sama menulis penyair Anda. kayak gitu, Mbak Farida. Karena penyair itu dalam definisi sastra Arab adalah asyairu abul lughah wa ummuha gitu. Penyair adalah ayahnya sekaligus ibunya bahasa. Jadi bahasa yang saya gunakan ini anak-anak saya gitu loh. Oke, siap. Nah, pendengar, kebersamaan kita tentunya cukup sampai di sini nih, di FM 101,3 dan juga FM 94,6 MHz dan juga di AM 1098. Kak Redu, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi pagi Sama-sama hari ini. Kak Farida. Semoga next akan ada banyak generasi-generasi semangat yang suka membaca, kemudian melahirkan Amin. penulis yang hebat tentunya.